Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh ya Happy Humans, sebelum kita beranjak menuju episode kita kali ini, saya mau mengenalkan nih salah satu teman baru kita. Halo Eka Kristi, gimana kabarnya? Halo Banu, kabar baik. Apa kabar dirimu? Baik dong Eka. Gimana di daerah sana? Masih aman ya? Maksudnya udah pada turun ya untuk pandeminya, COVID-nya udah pada turun ya? Benar sekali, di sini sudah mulai turun angkanya dan aktivitas sudah berjalan seperti biasanya. Oke. Iya, Eka, kita akan ada episode baru nih, episode baru. Nah, Happy Humans masih ingat gak obrolan kemarin kita sama Kak Fani dan Gustika kemarin? Nah, mereka kan nyebut soal Yanfu. Teman-teman tahu gak apa Yanfu itu? Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas soal Yanfu. Nah, kalau teman-teman Happy Humans pernah membaca kisah mereka dalam pelajaran sejarah, pasti Happy Humans tahu apa dan siapa itu Yanfu. Nah, untuk episode kita kali ini, kita kedatangan tamu Ruang Tangga Prasa. Namanya adalah Yosa Nainggolan. Beliau aktif dalam memperjuangkan pemenuhan dan pemulihan hak Yanfu. Oke Happy Humans, jangan kemana-mana ya. Bentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng dengan Yosa Nainggolan. Wah, menarik banget tuh Banu soal Yanfu. Dulu kalau nggak salah waktu pelajaran sekolah diajarin tuh sama guruku mereka adalah pekerja seks pada saat penjajahan Jepang. Tapi kemudian aku baca tuh sebuah buku yang akhirnya membuat aku mempertanyakan itu semua bener nggak sih mereka pekerja seks? Atau jangan-jangan mereka diperbudak? Karena yang aku baca, ya gimana tuh Banu? Nah Eka, kalau Eka benar-benar mau tahu nih, Happy Humans mau tahu soal Yanfu, apakah mereka pekerja atau budak, kita mending tanya-tanya nih sama Mas Yosa Nainggolan. Karena dia ini pernah neliti soal yang namanya Yanfu ini. Nah, halo Mas Yosa Nainggolan, gimana kabarnya? Halo Mas Yosa. Halo Hiben, halo Eka, halo Happy Human. Apa kabar semua? Ya, Yosa, Mas Yosa, ini episode kita ini kita bicara soal Yanfu ya, atau mungkin kalau Mas Yosa bilang itu Jugun Yanfu ya. Nah, Happy Humans ini pengen tahu nih Mas Yosa, sebenarnya Jugun Yanfu itu apa atau siapa sih Jugun Yanfu itu Mas Yosa? Ya, pertanyaannya bagus sekali nih, Iden. Jadi perlu ada pelurusan soal sejarah mengenai Yanfu atau Jugun Yanfu. Jadi saya akan mulai dengan pengertian Yanfu ya. Nah, kalau dulu memang sebutannya Jugun Yanfu, tapi kalau sekarang itu Yanfu. Bedanya nanti akan saya sampaikan. Nah, kalau Yanfu itu secara harafiah diterjemahkan dari bahasa Jepang adalah wanita penghibur, atau dalam bahasa Inggris comfort woman. Nah, Yanfu sendiri muncul itu ketika zaman pendudukan Jepang. Kalau di Indonesia tahun 1943 sampai 1945. Kalau di negara-negara lain mulainya tuh bisa sebelum 1943, 1932 sampai 1945. Nah, kalau menengok sedikit ke belakang waktu itu, kenapa Yanfu muncul? Ketika Jepang datang ke Indonesia untuk menggantikan kolonialisme Belanda, waktu itu sebetulnya disambut baik oleh Indonesia ya. Nah, karena Indonesia waktu itu memimpikan kemerdekaan dari Belanda, jadi Jepang sangat dieluk-elukan sebagai penyelamat Indonesia. Nah, tapi justru
kedatangan Jepang waktu itu memaksa Indonesia, terutama rakyat Indonesia, untuk mendukung perang mereka di Asia Pasifik. Nah, dukungannya itu ada berupa logistik dan tenaga manusia. Jadi kalau pria itu sekitar usia 16 sampai 25 tahun untuk diajak atau ikut dalam sistem Robusta, yang perempuan untuk menjadi yanfu, usia mereka itu sekitar 14 sampai 25 tahun. Nah, cara-cara yang dilakukan oleh Jepang ketika merekrut perempuan-perempuan ini menjadi yanfu atau wanita penghibur ini yang sebetulnya penuh dengan kekerasan, tipu muslihat, dan ancaman. Nah, dan ketika mereka menjadi yanfu itu banyak sekali tindakan-tindakan yang terindikasikan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi mereka mengalami kekerasan ketika mereka dikumpulkan oleh Jepang dalam suatu tempat penampungan atau yang disebut dengan yanju atau rumah bordil. Jadi mereka ditampung di situ untuk melampiaskan hasrat seksual para militer Jepang. Jadi itu pengertian dari yanfu, Mas Iben dan Mbak Eka. Wah, berarti untuk yang selama ini diajarin ke aku kalau yanfu itu pekerja seks, itu nggak benar ya Mas Yosa ya? Iya benar Eka, jadi itu perlu ada pelurusan sejarah di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia ya, terutama karena di Indonesia masih dianggap mereka bekerja menjadi pekerja seks secara sukarela. Padahal mereka itu dipaksa untuk menjadi wanita penghibur oleh Jepang untuk melampiaskan seksual militer Jepang. Jadi waktu itu banyak sekali penampungan-penampungan atau rumah bordir yang dibangun oleh Jepang untuk menampung perempuan yanfu ini. Ada di Kalimantan, ada di Jawa, dan beberapa wilayah lainnya. Ya, jadi intinya mereka itu tidak secara sukarela ya menjadi wanita penghibur. Oh gitu. Berarti kasihan sekali ya Mas Yosa. Mas Yosa, tadi Mas Yosa nyebutin kalau yanfu ini juga ada di negara lain. Kayaknya aku pernah baca-baca ada di Cina ya Mas Yosa ya. Dan di negara lainnya kira-kira di negara mana aja nih Mas Yosa? Iya Mbak Eka, banyak yang juga orang salah menduga atau salah pengetahuannya bahwa kayaknya yanfu itu ada di Indonesia saja, padahal justru di negara terutama negara Asia ya, itu yanfu juga ada di Tiongkok, ada di Filipina, ada di Taiwan, ada juga di Belanda, dan juga di Korea Selatan. Yang selama ini banyak sekali berita-berita terkait dengan tuntutan yanfu ini justru ada di negara-negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Filipina, Eka. Oh iya. Nah, aku tuh tahu karena kan aku suka sama Dracin nih Mas Yosa, dan temanku yang pecinta drakor katanya juga banyak tuh orang-orang Korea yang ikut memperjuangkan kalau mereka dibilang convert woman gitu ya. Jadi ini awal ceritanya tuh ternyata juga terjadi di tempat kita. Tapi kenapa nggak pernah dibahas ya Mas Yosa? Nah, ini pertanyaannya penting nih Mbak Eka. Kenapa ya kita atau generasi muda kita ini sepertinya tidak banyak tahu mengenai yanfu ini? Ini juga salah satu faktornya karena selama ini pihak pemerintah Indonesia sih yang sepertinya menutupi keberadaan yanfu ini. Jadi salah satu pekerjaan rumahnya adalah kan sebetulnya kita teman-teman advokasi yanfu ini menuntut pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah Jepang untuk mengakui keberadaan yanfu ini di Indonesia dan juga negara-negara yang lain tadi. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan. Jadi sampai sekarang itu seperti diam-diam saja. Tapi di balik itu ternyata pemerintah Jepang itu menggunakan strategi lain untuk mencari
untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi melalui organisasi yang mereka bentuk atau swasta, mereka memberikan uang tanda kutip ya kompensasi kepada para Yanfu ini, yang sebetulnya justru itu tidak diberikan kepada Yanfu. Jadi itu faktor pertamanya. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak mampu untuk mendesak pemerintah Jepang. Yang kedua, kenapa ini tidak diketahui banyak orang? Karena juga mungkin para korban juga meminta untuk tidak mengekspos kasusnya ke masyarakat atau ke publik, karena memang banyak stigma ya atau dampaknya diskriminasi kepada mereka kalau diketahui bahwa mereka adalah Yanfu. Jadi yang kedua menurut saya adalah karena memang para korban beberapa sengaja untuk tidak mau diekspos kasus yang mereka alami. Mungkin saja ada di antara kita nih Happy Human, nenek atau kerabat kita yang dulu menjadi Yanfu itu tidak mau mengakui sebagai Yanfu karena memang malu dari keluarga dan masyarakat. Kalau misalnya Yanfu masih ada, sekarang usianya sekitar 85 ke atas. Itu Eka. Iya. Oh, berarti ini untuk kondisi Yanfu saat ini berarti memang udah lumayan cukup tua ya. Kalaupun memang masih ada atau masih hidup, mereka itu lebih banyak membisu ya, Mas Yosa ya. Lebih banyak membisu karena ya mereka menganggap bahwa itu masa lalu yang kelam lah. Nah, kalau menurut Mas Yosa, apakah ini baik ya untuk untuk kondisi sosial politik Indonesia itu sendiri? Nah, ini sebetulnya ini kita lari ke soal politik ya, tapi ya mau nggak mau memang harus ke sana ya. Jadi benar sekali Iben. Jadi karena para Yanfu ini tidak mau diekspos kasusnya karena memang dampaknya ada stigma dan diskriminasi, sehingga biasanya lembaga-lembaga yang mendata mereka cukup nama, usia, dan alamat. Nah, kalau misalnya ada Yanfu yang usianya sekarang mengaku usia 75 tahun, itu mungkin bisa dipertanyakan karena harusnya sudah di atas 85 tahun. Jadi bisa dihitung usia 1943 sampai dengan 1945 kira-kira sekarang berapa? Berarti sekitar 85 ke atas. Nah, kalau pertanyaan soal tadi ada hubungannya dengan politik, ya benar sekali. Jadi ya itu tadi saya sebutkan, sebetulnya Jepang itu pernah memberikan semacam kompensasi melalui pihak swasta, yaitu Asian Women Fund, namanya AWF kalau disingkat. Ini tidak hanya ke Indonesia, ke beberapa negara yang pernah diduduki oleh Jepang, yang juga ada Yanfu yang tadi saya sebutkan, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan. Lewat AWF ini uang itu turun kepada para korban Yanfu. Jadi itu sebetulnya tujuannya. Tapi sebetulnya uang itu tidak masuk kepada si korban, jadi tidak mengenai sasaran. Kenapa sih pemerintah Jepang tidak mau secara langsung menyampaikan bahwa itu uang dari pemerintah tapi melalui pihak swasta? Itu ada agenda di balik itu, yaitu agenda politik. Jadi kekhawatirannya nama baik pemerintah Jepang akan buruk kalau misalnya diketahui bahwa militer mereka waktu itu melakukan perbudakan seks kepada perempuan-perempuan di Asia. Seharusnya sih memang kalau menurut pengadilan rakyat tribunal yang pernah diselenggarakan tahun 2000 di Tokyo, itu sudah sangat jelas bahwa Kaisar Jepang waktu itu, Kaisar Hirohito, bertanggung jawab ya terhadap kemunculan perbudakan seks di beberapa negara yang diduduki oleh Jepang. Tapi sayangnya itu tidak diakui dan mereka melalui pihak swasta itu tadi melakukan strategi untuk memberikan tanda kutip kompensasi kepada para korban. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Yosa. Jadi terkait dengan kondisi para korban Yanfu ini. Nah, mereka itu kan sudah cukup lumayan tua, kemudian mereka juga
uh, membisu ya untuk yang terjadi terhadap diri mereka. Kemudian juga pelakunya si negara Jepang ini, mereka juga tidak mau mengakui bahwa mereka melakukan itu. Makanya dititipkan untuk kompensasinya itu ke pihak ketiga. Nah, kemudian kita lihat lagi ke negara kita, Indonesia, pemerintah Indonesia. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu udah melakukan apa sih? Dan kemudian kalaupun mereka akan melakukan apa tindakan yang paling minimal yang dilakukan oleh negara kita? Ya kalau kita bandingkan dengan Korea, kemudian Cina, ya mungkin itu jauh ya, karena mereka lebih banyak membela para korban Yanfu ini. Nah, kira-kira paling minimal itu sebenarnya apa ya harus dilakukan pemerintah Indonesia ini? Ya, terima kasih Iben. Jadi pertanyaannya juga bagus nih terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya terhadap para korban atau saya sebutnya penyintas ya. Nah, sebelum saya jawab itu, saya perlu informasikan juga ada beberapa penyintas yang dia sudah mengekspos diri mereka bahwa dia adalah Yanfu. Ya, jadi mereka sudah mengetahui bahwa apa dampaknya terhadap mereka ketika mereka mengakui sebagai Yanfu. Beberapa di antara mereka saat ini sudah meninggal dunia karena usianya sudah sangat ujung. Mereka mengakui ketika mereka mengakui sebagai Yanfu, kemudian stigma dan diskriminasi itu muncul tuh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada yang rumah mereka dibakar, kemudian dilecehkan oleh tetangga, kemudian ada yang punya usaha catering misalnya tidak lagi mau menyewa cateringnya untuk memasak di hajatan. Itu realitas yang diceritakan oleh para Yanfu. Jadi secara ekonomi dan secara sosial ada dampaknya terhadap mereka. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan kondisi para penyintas ini, saya bisa bilang sebetulnya belum ada sama sekali dalam konteks pemerintah Jepang untuk mengakui keberadaan atau tindakan mereka terhadap para penyintas ini di zaman kedudukannya. Jadi menurut saya ini pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Minimal itu mendesak pemerintah Jepang untuk mengakui bahwa ada Yanfu di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua adalah meminta maaf setelah itu. Jadi mengakui dan minta maaf. Dan yang paling konkret yang tadi pertama sudah disebutkan oleh Mbak Eka sebetulnya, meluruskan fakta sejarah yang ada dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi harusnya tidak ada lagi yang menyebutkan bahwa Yanfu itu adalah wanita penghibur yang secara sukarela dia menyerahkan dirinya untuk menjadi wanita di dunia prostitusi. Tidak seperti itu. Jadi itu harus dirubah bahwa mereka sebetulnya dipaksa untuk menjadi wanita penghibur di zaman pendudukan Jepang. Jadi 3 hal itu yang paling konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Mas Iben, kepada para penyintas Yanfu ini. Aku jadi sedih banget loh mendengar ini karena mereka kan sudah korban, terus mereka mendapatkan stigma dan kita generasi muda ini nggak mengenal mereka. Kalaupun kita mengenal, tapi dengan sejarah yang salah gitu. Jadi apa ya yang bisa kita lakukan ini sebagai anak muda gitu Mas Yosa supaya Yanfu yang memang merupakan korban dan penyintas ini bisa mendapatkan hak-haknya. Terlebih sudah banyak yang meninggal juga tadi Mas Yosa bilang. Gimana tuh Mas? Untuk generasi muda saat ini saya kira penting ya kita untuk belajar dari sejarah, terutama sejarah yang sedang kita diskusikan saat ini terkait dengan Yanfu. Di situ kita bisa melihat ada soal kekerasan terhadap perempuan, kemudian isu perdagangan. Waktu itu karena usia mereka kan banyak di bawah 17 tahun ya, jadi masuk dalam perdagangan anak. Kemudian kita bicara soal stigma dan diskriminasi yang tidak ada
alasan yang kuat kenapa kita mau stigma dan diskriminasi kepada mereka. Jadi buat generasi muda yang saat ini, belajarlah dari sejarah yang benar terkait dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Kita juga menggali informasi dari berbagai sumber yang baik. Misalnya soal Yanfu ini, kalau di kurikulum pendidikan kita masih menganggap bahwa mereka sebagai wanita penghibur dan sukarela, kita kemudian langsung mengkritikal sense. Apakah benar mereka seperti itu? Nah, kemudian kita mencari informasi yang baik di sumber-sumber rujukan yang ada saat ini. Mengingat sekarang zaman digitalisasi, banyak sekali sumber informasi yang bisa gali ya di ruang-ruang digital itu. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman berminat, kita bisa bergabung kepada jaringan-jaringan advokasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Kalau untuk Yanfu ini ada jaringan advokasi Yanfu Indonesia yang kebetulan saya ada di situ. Nah, teman-teman kalau mau bergabung pun bisa. Cuma memang sampai saat ini jaringan ini belum cukup maksimal untuk berkonsolidasi karena memang banyak persoalan-persoalan yang belum kita bisa atasi terkait dengan yaitu tadi kita sulit juga nih meruntuhkan tembok pemerintah yang sebetulnya pemerintah Indonesia sendiri masih belum mau membantu untuk mendesak pemerintah Jepang. Jatuhnya emang advokasi ini memang harus benar-benar kuat dan jaringan ini harus digandeng atau harus menggandeng generasi-generasi yang muda saat ini. Tapi dengan syarat harus tahu dulu pengetahuan yang baik dan benar mengenai Yanfu. Jadi itu sih Mbak Eka yang bisa saya sampaikan kepada generasi muda saat ini. Mas Yosa, makasih ya untuk ngobrol-ngobrolnya, udah berbagi pengalaman, berbagi cerita ke Happy Humans. Mudah-mudahan advokasi ke Jugon Yanfu Mas Yosa dan jaringan lakukan ini berhasil ya, dan semoga para korban dan atau para penyintas yang tadi Mas Yosa bilang itu mereka kembali bangkit, mereka tidak malu mengungkapkan sejarah, dan juga semoga sejarah di Indonesia ini lurus kembali ya, bahwa sebenarnya ada korban lain. Ya, terkait ini misalnya Jugon Yanfu, bahwa Jugon Yanfu itu bukan pekerja seks, tapi mereka adalah korban dari perbudakan seksual di masa penjajahan Jepang. Itu, dan juga mungkin sejarah-sejarah soal pelanggaran HAM yang lainnya di Indonesia, karena masih banyak sejarah yang suram atau mungkin belok-belok mungkin ya kalau saya bilang. Itu ya. Terima kasih Mas Yosa. Iya, terima kasih Mas Buden. Saya senang sekali bisa berbagi informasi kepada Happy Human di sini terkait dengan ini masuk dalam pelanggaran HAM berat ya, pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang. Jadi semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat buat Happy Human sekalian. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih Mas Yosa. Jadi memang pesannya juga menyambung ya, pesan dari Mas Yosa dengan pesan dari Gustika dan Fani beberapa waktu yang lalu, bahwa kita perlu upaya-upaya untuk meluruskan sejarah kita, dan tentu saja perlu peran serta kita ke depannya. Begitu ya Banu ya? Ya Kak. Nah, Happy Humans, tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai kan bareng Mas Yosa Nainggolan terkait Jugon Yanfu. Mudah-mudahan obrolan santai kita itu dapat membuka cakrawala teman Happy Humans terkait dengan sejarah kita di masa lalu, bahwa ternyata terkait pelanggaran HAM yang berat itu sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Happy Humans, kita juga masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans, mungkin terkait episode yang tadi atau episode-episode yang sebelumnya, atau mungkin ada usulan untuk episode kita selanjutnya. Nah, usulan atau feedback ini bisa dikirimkan melalui email kita di tanggaprasa@komnasham.go.id. Kemudian kita juga memiliki sosial media. Ini ada di Instagram di @komnasham.ham. Kemudian kita juga memiliki Twitter di @komnasham.
kemudian FB kita di FB Komnas HAM, kemudian kita juga memiliki YouTube Komnas HAM Channel dan live chat di website tanggaprasa.id yang itu akan kita pantau tiap jam 1 hingga jam 3 sore di hari kerja. Nah, jangan ragu ya Happy Humans untuk menghubungi kita. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Sehat selalu ya Happy Human. Bye-bye.